Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya setelah hampir sebulan nggak kontennya karena kemarin masih sibuk ada kerja. Jadi ya, kita akan langsung aja mulai videonya ini spesial di Eseki by Shopee. Oh ya, ini kan kalian lihat sekarang kamera madepnya agak lebih tinggi ya, terus juga lightingnya lebih bagus karena ada meja baru di setting lebih nikmat ya. Terus point of view kamera juga lebih kayak lebar, bangku juga betul lebih enak ya. Benernya. Aduh, goyang lagi. Ya, jadi bangkunya tuh lebih enak gitu buat kayak sampai ngobrol kayak gini, bahas tentang opini yang terjadi selama bulan Agustus. Dan ini sebenarnya seru juga dibahas. Ada 3 yang seharusnya ini di bulan ini kita nggak mau bikin konten semacam itu. Tapi ini wajib harus tahu juga kalian supaya nggak kena kejelekan diri sendiri dan orang-orang sekitar kalian juga. Ya, benar sekali. Oh iya, mengingat ini juga menjadi konten yang sebenarnya opini, disclaimer aja ya. Kita nggak nyinggungin seseorang, pemerintah ataupun juga si Shopee ini sendiri. Jadi ya, ini balik lagi buat pelajaran kita supaya menjadi lebih baik. Ya, tentunya. Oke, lanjut aja. Kenapa nih baru-baru ini nih ada banget ya berita yang heboh nih di bulan Agustus dan ini kejadiannya masih fresh banget ya. Kalau kalian lihat berita nih di sini nih Instagram kemarin ada yang ngepost konten lokal di TV berbayar dan juga ada di platform YouTube buat anak-anak. Lihat deh, kenapa dia bikin lagu yang dubbingnya bahasa Indonesia, cuman ada 2 karakter bapak-bapak dengan 1 anak. Nah, ini bukan masalah animasi jelek. Yang jadi pertanyaan dari lirik ini, ayah dan papa dengan 1 anak. Ini maksudnya apa gitu? Kalau ayah dan papa terus dia ada 2 anak, kita tahu bahwa satu video ini berarti dia mempunyai bapak dan anak yang berbeda. Cuman kalau 2 bapak 1 anak, ini udah agak lain gitu loh. Dan kalau kalian tahu nih, ini penyebabnya udah banyak banget konten LGTV, maksudnya konten lagi bete ya, yang katanya ini ya penyuka sesama jenis ataupun juga yang melakukan pindah kelamin lagi heboh-hebohnya gitu, terutama di negara-negara barat yang ini bertolak banget ya, bertolak belakang sama budaya kita, terus menolak budaya ini masuk ke Indonesia. Dan ada kartun seperti ini gitu loh, bisa kecolongan masuk TV berbayar, bisa kecolongan juga masuk YouTube dan ditayangin kepada anak-anak cucu kalian gitu. Bahaya banget ya. Kenapa kalau bisa ini tolonglah dubbernya ini yang dari bikin animasinya jangan gak mau lihat dulu liriknya ini artinya apa. Terus animasinya ini tentang menceritakan seperti bagaimana gitu. Konten lagi bete nih. Kalau diartiin gitu loh. Masa ya kalian melihat 2 ayah atau 2 bapak yang liriknya itu sesatin dua orang laki, 1 ayah 1 papa gitu, atau 1 bapak 1 ayah. Kacau kan? Nih nggak bener gitu loh. Ya menurut Shopee sendiri ya, ini kayaknya kebetulan kemarin itu salah tayang karena si ini yang penyedia TV-nya itu kan namanya IndieKids. Dia ada di IndiHome, tayangin video tersebut ke channelnya dia itu karena mereka udah langganan dan dia harus tayangin di TV tersebut. Begitu juga di YouTube itu mereka upload dan mereka nggak pakai filterisasi. Segitunya di YouTube udah ada namanya yang 2 opsi nih. Ada yang khusus anak-anak sama video dewasa, ada juga video umum. Kalau dua-duanya nggak dicentang,
Yang lebih parahnya lagi, ini konten anak-anak tapi sesat gitu loh. LGBT. Bahaya banget. Kalau kalian nih cinta LGBT, gak usah nonton ini, udah langsung aja mau report, mau juga di skip, nggak rekomendasi. Gak peduli, nggak akan bikin YouTube ini hancur. Ini kita menjelaskan tentang kebenaran yang harusnya moral Indonesia itu sudah sepakat untuk seluruh ras dan agama dan juga budaya kita yang menolak 100% penyimpangan. Nah ini bener kan? Bener dong. Kita tahu sendiri, kalau Indonesia membiarkan LGBT, maka Indonesia itu akan kena LGBT sendiri. L, longsor, udah banyak tuh kejadian sebelum-sebelumnya kan. Terus yang pertama udah disebutin, kedua B, banjir. Nah, bentar lagi hujan nih. Di sono luar negeri udah banyak kejadian kayak gini nih, banjir-banjir kan. Itu kan termasuk bencana juga. Terus juga ini ya, G ya. Oh tadi kelewatan. Longsor, banjir ada G. Jadi G itu adalah ini gempa ya. Ya bahaya nih, udah ngomong kayak gini. Ini semua nih berarti kuasa Allah. Walaupun kita tahu kalau daerah kita emang daerah rawan gempa. Cuman kalau kita nggak mau gempa ini sering terjadi, jangan lakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang ini. Longsor, gempa, banjir, T-nya apa? Tsunami. Kalau netizen lihat nih, depan dari T-nya tsunami itu dalam bahasa KBBI itu benar loh, TSU. Berarti longsor, gempa, B-nya bisa disebutnya badai, banjir, dan tsunami. Itulah kenapa kita harus menolak 100% semua penyimpangan gitu ya. Supaya konten anak-anak kita nih hanya ditayangkan baik di TV berbayar ataupun yang ada di YouTube tuh konten-konten benar. Itu belum ngecek nih yang TV berbayar lainnya ini punya konten beranak ataupun juga yang sekarang ini ya tayangin di TV langsung. Kan kita tahu di STB tuh atau TV digital ada tayangan anak-anak juga ya dari TV gitu. Belum lagi kalau di aplikasi-aplikasi bawaan video gitu ataupun aplikasi berbayar juga semacam Vision Plus gitu, mereka punya dong tayangan seperti ini. Ini perlu divalidasi. Nah, bukan hanya validasi tapi perlu diawasi juga. Kalau udah kita bicara diawasi, ini kita lanjut juga bahas yang kedua nih. Ini ya pendapat Soki nih, lihat berita yang katanya nih, ini lagi cari-cari di internet, pas banget nih tentang konten pengawasan ya, biar nggak kayak tadi tuh si LGBT. Nah, katanya Kominfo dan KPI ingin ambil alih loh konten-konten yang bertebaran nih, baik itu di aplikasi over the top. Maksudnya over the top itu tuh yang tayangnya di ini ya, kayak di Android, iPhone ataupun juga Smart TV gitu yang ambil di TV, terus juga di website ya, kalau pakainya PC. Tahu lah, ini yang sistem berbayar gitu, kayak Netflix. Terus juga lagi View, TV, belum lagi juga ini yang up yang kalian sering nonton berbayar kan banyak tuh. Mau diawasin sama KPI. Dan kalau udah ngomongin awasin KPI, Kominfo tuh nggak tinggal diem loh. Mereka juga harus melakukan yang sama. Karena nih alibi-alibinya konten tersebut kenapa harus diawasi? Karena biar ada keadilan dengan TV. Nah, lucunya ketika kita bahas ini nih kita nih sama teman-teman Sofi sendiri ya. Dulu waktu kejadian sebelum pandemi, ini ada TV lokal 2, nggak mau disebutin takutnya copy strike juga ya, ngeri ya. Yang pernah komplain kepada Netflix sama YouTube itu bikin dia TV-nya nggak laku, nontonnya dikit, dan konten mereka rame, yang menyebabkan harus diawasi juga karena dalih-dalihnya TV kok diawasin sama KPI tapi giliran mereka nggak diawasin. Dan sekarang gini, itu kalian nonton pakai kuota. Terus yang kedua, kalau misalnya Netflix kuota sama langganan, kalau misalnya diawasin nih sama KPI sama Kominfo juga, berarti ini kalian akan melihat konten yang sama nggak jauh beda di TV. Masalah censorship, masalah penyedia isi kontennya,
Belum lagi nanti ketika tayangan ini akan rilis gitu. Jadi banyak masalah dengan regulasi penayangan. Kan Indonesia juga ada namanya ini LSI, Lembaga Sensor Indonesia. Kalau kalian sering nonton di perfilman kan pasti tayang dulu nih. Nomor sekian ini lolos tayang gitu. Sebenarnya juga agak sesi kalau masalah kayak ya sensor terus punya konten. Soki paling benci kayak harus bahas tentang multimedia ini perkontenan pingin lari ke IT aja. Cuman ini seru juga kalau kita bahasnya santai karena ini masih opini Shoki gitu ya. Ini berasumsi ya kalau misalnya itu benar terjadi maka kita akan menonton dari aplikasi tersebut penuh dengan banyak sensor atau banyak yang keskip tayangannya atau juga mungkin yang di luar negeri mereka harusnya rilis konten kita suka jadi tidak rilis. Gitu juga YouTube, ketika kita nonton video di luar negeri itu ada, di Indonesia nggak ada gitu. Kalau diawasi, belum lagi nanti konten banyak take down, belum lagi nanti videonya udah lolos masuk YouTube malah jadi ini dibatasin beberapa videonya, dihilangin, dipotong atau juga kena soundnya dihilangin karena kasar. Pokoknya ribet itu. Masalah KPI, kalian juga tahu bobroknya KPI itu di mana kalau kalian sering lihat di sosmednya. Ini kita ngomongin KPI itu bukan indikator kerja, ini yang komisi penyiaran lah, kalian juga harusnya lebih tahu gitu. Siapa aja udah paham dan ngikutin dari keluh kesahnya para penonton gitu sampai ke masuk dunia ini ya tontonan yang sekarang aplikasinya udah pada pinter kan, YouTube, Netflix dan kawan-kawannya itu panjang lebar lah. Yang bikin komplainnya lagi-lagi bilang yang sekarang ini juga masih dari TV ya, kalau mereka nggak laku minimal konten mereka juga harus variatif gitu. Jangan cuman bisa plagiatin konten terus bikin konten yang isinya viral, pembodohan, dan ya kontennya banyak yang diulangin lagi gitu. Kalian juga udah tahu kan. Loh, itu belum seberapa loh. Sekarang ada yang lebih parah lagi nih dibanding aplikasi yang tadi tuh over the top langganan sama ini kan yang ini ya bebas tayang aplikasi semacam YouTube gitu, TikTok batasi nama KPI. Dia enak kan nama Kominfo juga buat regulasi perkontenan gitu. Nah, yang tuntut tuh bukan TV doang. Ini lebih parah yang ketiga nih. Yang nuntut ini adalah si ini ya Dewan Pers. Nah, ini ada apa nih? Soki ngomongin Dewan Pers. Sekarang banyak banget YouTube ternama, baik itu YouTube mainstream ya, sama YouTube IT ini jarang pernah nongol bahas tentang undang-undang pers. Pertama kalinya loh. Kalau Shoki bahas undang-undang udah pernah ada waktu itu yang PDP. Sekarang nih yang ketiga nih, walaupun sebenarnya cuma semacam konten ini aja ya, penyempurna aja di sini nih, karena opini bukan fakta lagi ya. Di undang-undang pers ini ceritanya pas Shoki udah baca tuh ada 8 halaman per 9 halaman. Isinya panjangnya bahasa hukum semua. Tapi dari poin-poin yang Shoki dapat, ketika draft undang-undang ini akan dilampirkan kepada si ini ya DPR sama Presiden sudah setuju nih dari kesepakatan dua ini, yang terancam tuh konten kreator. Bayangin ya, konten-konten yang seharusnya diawasin tuh yang LGBT nggak bisa tayang, bisa lolos. Ini konten kreator yang kreatif bikin itu pas upload harus ngajuin dulu validasi sama Dewan Pers tuh videonya. Ini harus bermanfaatnya nih videonya. Videonya ini tentang informasi ataupun juga ada kaitannya ngambil info dari pers. Otomatis Dewan Persnya harus validasi nih konten lu sebelum upload. Belum lagi kedua setelah tayang diawasin sama KPI. Ini ada omong kasar atau hal-hal yang luar dugaan nggak? Kalau misalnya ini kan ada pembatasan konten atau misalnya diblokir. Belum lagi sama Kominfo. Iya, kalau udah bicara ini semua regulasi, birokrasi, dan semua aturan yang menurut Shoki itu udahlah, ini menyebabkan Shoki tuh males bikin konten lagi di 2023, bahkan kayak 2024 ini terakhir gitu loh. Ini juga jadi sebulan sekali, walaupun sebenarnya sedih juga Shoki harus bikin konten
Tapi ya kita perjuangkan aja. Harus aku di sini nggak mau cuma dari subscriber, tapi ya biar bisa sharing-sharing info ke ini ya kawan-kawan para penonton setia SCQ yang harusnya juga tahu gitu ya. Dan ini ya dari ketiga disebutin ya, semoga sih ya Shopee ini mendingan punya semacam usulan kalau Kominfo sama KP ini lebih terfokus buat ngawasin dan bikin regulasi konten-konten kayak anak-anak yang tadi tuh yang LGBT. Jangan sampai kecolongan lagi. Bisa tampil TV lokal sama aplikasi berbayar. Padahal tuh ada banyak konten-konten kayak gitu. Nggak mau kan anak-anak cucu kita tuh tiba-tiba nggak bisa bedain laki-laki dan perempuan dan mereka dianggap sama. Terus nanti nggak ada yang ini apa nggak punya generasi masa depan lagi, jadi ngaco gitu. Itu udah bahaya nih. Di Batu mereka udah kayak biasa. Di Indonesia nggak boleh ini kejadian. Karena ini adalah hal-hal yang menyimpang gitu loh. Selain itu, kalau masalah yang over the top nih aplikasi kayak Netflix, Viu, yang langganan-langganan, terus juga yang gratis kayak YouTube, TikTok, Facebook, lebih baik nih bikin semacam regulasi dari akunnya perorangan gitu. Kalau emang ini kontennya ketahuan buat umum, maka semua bisa lihat. Tapi kalau ini 17-18 sudah wajib punya KTP kayak Twitter tuh yang baru sekarang. Jadi namanya kenapa tuh ya? Dia kalau mau misalnya bikin tweet tapi ini ya apa lebih ke ikut-ikutan tren dan juga ternyata ini apa biar nggak ketahuan buzzer dan gimana gitu harus punya KTP. Nah itu bisa diusulin tuh akun Facebook, YouTube, TikTok, sosmed yang gratisan kalau bikin konten tentang hal-hal yang mencurigakan wajib bikin KTP dan yang nontonmu juga diwajibin gitu loh. Nah kalau misalnya kontennya ini anak-anak, sekarang gini, mana ada yang TikTok, Facebook, apalagi YouTube pakai anak-anak? Kalaupun ada, kenapa nggak pakai sistem dia harus login? Ataupun juga dari pemerintahnya ngawasin yang punya kontennya langsung akun-akun itu gitu loh. Nggak perlu bikin semacam kayak ini ya, kalau misalnya ini kita bikin sensasi gini-gini. Toh kalau yang langganan kan kayak Netflix, kayak Viu, terus juga kayak apalagi tuh yang berlangganan kita kan udah keluar duit, keluar kotaan. Aneh gitu loh, mesti diawasin regulasi. Itu lebih baik kayak gitu, fokusnya buat inian aja, langsung ke yang punya APK atau aplikasinya tersebut aturan. Udah ada parental control gitu yang buat ngaturin umur ini nontonnya berapa. Harusnya ya lebih kita desain, terus juga filterisasinya dari yang pemilik aplikasi juga lebih pinter dong. Indonesia nih kalau konten sukanya kayak gini mana, nanti yang enggak ya tinggal take out aja selesai gitu. Terakhir buat konten kreator nih, masalah Dewan Pers ada baiknya nih ya. Nih langsung kita bilang ke pemerintah nih ya, sebelum ngesain undang-undang ini yang perlu diperhatikan adalah kalau konten-konten kreator baru mau aktif lagi di YouTube, cuman bikin aturan semacam kayak gini ribet, riuh. Karena Shopee sendiri sih langsung di organisasi mesti ada nomor publikasi lah, mesti harus minta ke yang punya petinggi medianya. Ini kacau kalau sampai terjadi orang mikirin bikin kontennya ini banyak, tapi ribet kalau masalah aturan. Mendingan ya daripada ngurusin masalah bersama informasi, itu urusin dulu konten berita yang ada di sosmed ataupun TV-TV yang cuman isinya itu viral tapi nggak penting gitu loh. Nggak ada kayak yang lebih bagusnya buat Indonesia apaan, terus juga ini apa buat penonton sama netizen tuh faedahnya apa begitu loh. Lebih cocok, jangankan ini ya berita ya, tadi TV juga harusnya jangan nyudutin aplikasi. Mereka sendiri yang harus lebih kreatif ngikutin umur. Padahal yang ngomong itu umur TV itu pada tua. Dan juga mereka yang lebih paham gitu loh, audiensnya seperti apa. Makanya kalian tuh harus revolusi konten. Kalau revolusi mental mah beda lagi ya. Lebih baik lagi gitu loh. Terus juga tingkatin kualitas isi dari pertontonan tersebut. Asal audiens mereka akan datang sendiri kalau isi kualitasnya bagus. Kuantitasnya perlu dijaga gitu loh, nggak cuman embel-embel bisa
nonton rame-rame ataupun juga bisa nonton kok apa resolusinya bagus tentang TV digital tapi isinya sama aja ke TV dulu gitu. Perbaiki itu semua ya. Udah capek deh Shoki bahas ini, udah lebih dari 20 menit ya. Kayaknya sih ya, tapi ya udahlah, nggak mau lagi bahas kayak opini lagi. Tapi kalau misalnya nanti ya kejadian kayak gini, ya ambil sisi positifnya, tadi udah dia kasih saran sama Shoki. Jadi ya ini disclaimer aja ya, lagi yang kedua kali ini ya. Ini disclaimer ya kali deh. Kalau masalah judul ini itu bukan berarti ketiganya diadu, tapi seharusnya di antara mereka itu bisa berpikir kritis dan mencari solusi terbaik. Kita nggak bisa cuman ngandelin regulasi, aturan, sama hal yang menyebabkan terlewat. Makanya ini semua harus segera diperbaikin lah gitu ya. Dimana ini tahun politik kan, lagi-lagi deh. Udah, sampai jumpa deh di video berikutnya September, karena akan lebih spesial daripada konten-konten yang cuman bahas kayak semacam opini asumsi gini yang isinya nggak simpang siur gitu. Dan ya, sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum, bye.